Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jamaah Masjid Ta'lim ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyakan Majelis Ta'lim nih. Takut-takut salah nyebut lah ya, kemarin di Al-Ikhlas nyebutnya aneh mah ya, ini banyak ziyadah nih ya, yang dirahmati Allah. Puji syukur kita kehadirat Allah, kita masih bisa berkumpul kembali di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW ya Rabbal Alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk menerang kitab Al-Imam Wal-Hafiz Al-Faqih Zainuddin Abil Faraj Abdurrahman Ibn Shihabuddin Al-Baghdadi Ad-Damaski Ibn Hajar Ibn Rajab Al-Hambali Usulihi Muhbulihi wa ila sahibu hadam kan Zaidi Muhammad bin Ali Al-Samad Sulimu Burim Zulkan Jumainan Allah Yakilullah Mirhamahum Wal Jannah wa in Bikatim Asra'an Wal Ibn Fatim Fidin wa Dunya Al-Akhirah. Siril Fatihah. A'udzubillah Samad. Suatullah dalam ta'lim. Ada lagi Fatihah buat Salman, tipes dia Salman ya, kena tipes, nggak tahu dirawat apa enggak ya, juga mungkin ada yang sakit. Ente sakit kali jiwa enggak? Ada yang sakit enggak? Ada lagi? Lo sakit kali ya, ya Syifa. Oh pikir emang udah sakit terus ya, bininya Syifaan aja lah. Wasyah salam wa hadratin Nabi siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasya'al mustaqim. Kita lanjutin lagi pengajian kita, masih di dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam, hadis pertama halaman 78 baris bait ke 2-3. Yang ketiga ada qala Ibnu Mas'ud. Qala Ibnu Mas'ud ada ya, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi ulumi fid dharain. Amin. Ada enggak? Dah. Hadis ke? Hadis ke? Bait ketiga itu ya. Qala Ibnu Mas'ud. Wa bisyari sirri amin wa hadal bisani qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma as'alna wa tahhir qulubana wa saddid aqwalana. Wa qala Ibnu Mas'udin la ta'allamul ilma bi salasin. Ya, janganlah kalian menuntut ilmu karena faktor 3 hal. Ini masih ngomongin niat belajar nih. Ya, kemarin terakhir ngomongin masalah niat belajar. Dengeran gak sih? Ya, dengeran. Jadi kemarin udah banyak hadis-hadis yang masalah belajar, dan kemarin dikasih tahu niat yang paling bagus lah, tapi paling rendah lah, tetapi dianggap sudah dikatakan karena Allah, yaitu biar nggak bodoh gitu loh, biar nggak disesatin setan. Ya, di sini lagi membahas masih dalam hadis tentang niat. Dalamnya ini Rajab Al-Hambali menceritakan tentang masalah niat belajar nih. Kalau Ibnu Mas'ud, la ta'alamul ilma li salasin, janganlah kalian belajar ilmu karena faktor 3 hal. Itu maru bihi sufaha, ya, untuk menekan orang-orang bodoh ataupun meremehkan orang bodoh, ya, bodohin orang bodoh. Udah bodoh udah dibodohin lagi. Itu aul itu jadi lu bihil fuqaha, atau untuk berdebat sama ahli-ahli fikih, ya. Jadi belajar fikih buat berdebat, kan fikih kan buat jalanin syariat, ngapa jadi buat didebatin? Ya udah tahunya begitu, ya udah jalanin aja, nggak usah pakai didebatin. Jadi belajar fikih yang niatnya untuk berdebat,
nggak boleh itu kata Ibnu Mas'ud. Au litasrifu ya atau untuk memalingkan bihi dengan ilmu itu, dengan belajar wujuhan nasi ilaikum, ya tujuannya biar semua orang memandang kita. Itu belajar buat begitu nggak baik. Maksudnya apa? Belajar biar banyak yang ngormatin, ya tujuannya begitu nggak baik. Itu 3 hal yang nggak baik. Kalau janganlah, kata Ibnu Mas'ud, janganlah belajar ilmu karena faktor pengen rendahin orang bego, orang bodoh, atau untuk berdebat, atau untuk biar orang pada ya hormat. Ini tujuan begini nggak baik. Wabtagu biqaulikum wa fi'likum, dan carilah, wabtagu itu kan niatinlah, tujukanlah belajar kalian, ya baik dari perkataan kalian ataupun pekerjaan kalian, ma'indallah, ya cari keridhaan Allah gitu. Ya gimana kemarin salah satu caranya kan niat biar nggak bodoh aja, biar nggak sesat, itu udah cukup dikatakan mencari ridha Allah. Fa innahu yabqa wa yadhhabu ma siwahu, karena yang belajar yang karena Allah, yang niatkan karena Allah, itulah yang kekal, ilmunya akan kekal. Di sini kan ada yang ya masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan, itu namanya ilmunya udah nggak berkah karena tujuannya mungkin nggak baik, ya niatnya juga nggak benar. Tapi kalau yang diniatkan karena Allah, ilmu itu akan menetap di dalam diri. Ya, wa yazhabu ma siwah, selain karena Allah, ilmu itu bakalan pergi, gampang hilangnya. Ya ada ilmu-ilmu itu yang kalau kadang ngomongan ulama bertahun-tahun masih inget aja. Nah itu emang netep udah. Ada yang baru ngaji ini minggu depan udah lupa. Itu ngilang aja cepet banget. Dan ini niatnya ngaji. Ya. Makanya perbaiki niat biar ilmu tuh masuknya dalam, nggak keluar-keluar lagi. Waqad waradal wa'idu 'alal amali li ghairillahi umuman. Secara umum sesungguhnya telah diriwayatkan, telah terdapat suatu ancaman. Waqad warada wa'idu, ya sesungguhnya telah terdapat, telah ada suatu ancaman alal amali, atas suatu amal yang dilakukan bukan karena Allah secara umum. Ya. Kama kharaja Imam Ahmad, seperti apa yang dikeluarkan Imam Ahmad min hadisi Habib bin Ka'ab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi mengatakan, basyir hadhil ummah, berikanlah kabar gembira kepada umat ini, bin nasai wa rif'ah wa dini wal takab wa tamkini fil ard. Itu sebenarnya ini apa namanya, hadis Nabi yang kadang-kadang kalau kita tanya apa iya terjadi, sebenarnya terjadi, cuma memang kitanya yang nggak jalanin dengan baik, makanya ini nggak terjadi. Para Nabi bilang, kabarkanlah gembira kepada umat ini, di mana umat ini akan punya keluhuran, keagungan, agama yang kuat, yang mempunyai kekuasaan di atas bumi. Tuh, maksudnya apa? Ya udah belajar mendalami agama karena Allah aja. Kalau udah karena Allah, Islam itu emang Allah takdirin bahwa Islam itu akan hebat di atas bumi, akan mempunyai kekuasaan, akan tinggi, akan dimuliain. Ya. Jadi nggak usah mikirin dunianya. Karena saat kalian masuk Islam dan benar-benar jalanin agama dengan keridhaan Allah, maka terjadilah kegembiraan dari Allah, yaitu Islam memang diberikan kekuatan yang luhur, selalu di atas, selalu dimuliain, selalu berkuasa di atas bumi. Harusnya, ya. Kenyataannya kok jadi banyak. Nah ini karena sudah bukan banyak karena Allah lagi. Ya. Lihatlah kejayaan-kejayaan Islam di zaman-zaman dulu. Ya, di zaman para sahabat, para tabi'in, itu zaman-zaman Salahuddin Al-Ayyubi kali macam.
karena mereka masih menjalankan agama karena Allah. Akhirnya memang Allah membuat Islam itu berkuasa di atas bumi. Jadi nggak usah mikirin dunianya. Saat melakukan semua karena Allah, kata Nabi, kabarkan gembira kepada umat bahwa umat ini akan dijadikan umat yang luhur, punya budi pekerti yang tinggi, keagungannya tinggi, ya, dan memiliki kekuasaan di atas bumi. Itu. Ya, kalau kita lihat sekarang masih ada beberapa daerah yang memang Allah beri kekuasaan di atas bumi dan diagungkan. Daerah-daerah Arab, Qatar, ya, Saudi, karena mereka masih, kemungkinan besar mereka masih beriman kepada Allah, masih melakukan karena Allah. Allah selalu angkat dengan diagungkan, dengan punya minyak nggak habis-habis. Berbagai cara Allah untuk menangkat mereka selalu untuk di atas. Ya, Islam selalu dimuliakan dengan selalu ada di atas. Ya, tetapi yang di Indonesia gimana nih? Ini, jadi Nabi Muhammad telah menggambarkan begini, Basyir adil ummah, kabarkan gembira kepada umat ini, karena umat ini selalu diluhurkan keadaannya, ditinggikan derajatnya, kekuasaan selalu diberikan di atas bumi, gitu. Ya, negara-negara Islam yang bertauhid biasanya selalu berjaya, gitu. Faman amila minhum amalal akhirati di dunia. Nah ini yang nggak boleh itu, ya. Siapa di antara mereka yang melakukan amalan-amalan akhirat tapi buat dunia, ini masalahnya. Kalau kita yang nyari amalan dunia buat dunia sih itu mah wajar-wajar aja, itu namanya kehidupan, ya. Latihan keras biar juara dunia, nah itu amalan dunia buat dunia, ya, begitu. Nah ini yang nggak boleh nih adalah begini nih, ya, makanya hancur nantinya. Keluhuran Islam akan hancur, agungnya Islam akan hancur, kekuasaan Islam pun nggak ada di dunia. Kalau siapa yang melakukan amalan akhirat buat dunia, ini kita kan banyak tuh ajarannya, baca ini, ya. Buat, ya, baca ada mau doa pelet buat melet cewek kan gitu. Ayat Quran isinya. Ya, saya dapat tuh dari orang Banten. Isinya ayat Quran, 3 ayat Quran yang di surat yang berbeda. Disisipin nama orangnya. Saya cuma mikir, itu ayat Quran. Amalan akhirat yang dipakai untuk dunia. Mau nggak? Coba. Kan belum pernah dites nih, katanya mujarab. Ya. Mujarab mujarab. Ya. Coba mau tes aja biar gue pengen tahu. Ilmunya bener nggak mujarab? Hah? Nih sih dia, yang kita belum nasi lapuk gitu, bujang lapuk. Hah? Kan ntar apa namanya? Aina makan ya'ti bikum. Tuh ada begitu. Siapapun dia, datangkanlah dia semua-muanya, hartanya, dirinya. Begitu. Ayatnya begitu soalnya. Jadi lo itu yang kaya aja, banyak janda yang enggak. Kan semuanya buat lo, tuh. Ya, mega. Itu sini yang dibilang, siapa yang melakukan amalan-amalan akhirat buat dunianya, ya, lam yakun lahu fil akhirati nasibun, nggak dapat bagian di akhirat nanti, ya. Jadinya ya udah, semua yang kita misalnya wirid atau apa minta buat dunia nggak apa-apa, tapi di sananya dihapus. Boleh-boleh aja, cuma kan konsekuensinya dihapus. Misalnya kita sholawat ataupun baca Al-Kahfi, atau misalnya sholat hajat, itu udah dikerjain hampir 5 tahun nggak pernah tinggal. Tahu-taunya kita bilang, ya Allah, hidup saya lagi berantakan banget ini gitu, atau anak saya lagi sakit, atau saya lagi kurang sehat, mau ke dokter gitu. Ya Allah, sembuhkan saya dengan pahala sholat hajat saya. Bisa. Tetapi ntar sholat hajatnya itu di akhirat kosong, karena udah buat dibayar di dunia. Gitu. Ngerti gak?
Misalnya bilang aja gini, ya Allah, setengahnya dah ya Allah gitu. Akhirnya sembuhnya setengah gitu. Ya bisa itu ya amalan akhirat, tetapi nanti di akhirat walam yakun lahu fil akhirati ya nasibun, nggak ada bagian di akhirat begitu. Nggak apa-apa kalau mau baca waqiah itu sampai biar kaya, udah kaya tadi akhirat kata Allah kan udah dikasih di dunia begitu ya. Kan banyak orang-orang tuh, orang terdahulu ngajarin wirid ini, tapi kan banyak kan yang kita minta wirid-wirid buat dunia kan. Ya apa-apa tuh, akhirat nggak dapat apa-apa. Itu, ya. Baca misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, sebut namanya dah. Ya, gitu. Sehari 1000. Ya. Tapi udah akhirat nggak dapat apa-apa tuh dari aman Ar-Rahman Ar-Rahim karena niatnya untuk berbuat. Atau ada orang yang baca ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, itu bisa jadi kewibawaannya akan ada, orang bawanya hormat aja. Nah itu yang dicari dapat, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Jalanin deh. Oh ada tuh wirid, iya. Ada yang begitu mau gitu. Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman. Ya itu orang jadi hormat aja begitu, segen aja. Ya. Tapi karena kan itu, berarti kan niatnya ke situ, dunia kan. Itu. Siapa yang melakukan amal-amal akhir itu kan zikir untuk Allah. Zikir nama-nama Allah. Ya, urusan akhirat berarti kan. Apa kita niatin buat dunia? Gitu. Kebanyakan begitu, jadinya akhirnya agak-agak terpuruk negara kita nih. Ini. Ya, kenapa? Karena rata-rata diajaran yang begitu-begitu. Ya. Sebenarnya kan kalau bertakwa aja sama Allah, beriman aja, melakukan semua untuk Allah, beriman kepada Allah, anadal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Allah akan bukain keberkahan dari langit turun, dari bumi keluar. Tuh kalau bertakwa aja. Ya. Ini makanya itu yang dibilang Allah akan, Nabi mengatakan bergembiralah umat Islam karena selalu diangkat, diagungkan, ya, menjadi penguasa selalu di atas bumi. Kalau bertakwa begitu tuh, jadi berkuasa di atas bumi. Kenapa? Allah turunin rezeki dari langit, dari bumi. Di Arab dari bumi keluar ya. Ya, kalau di Indonesia dari bumi keluar banyak tikus ya, habis lagi. Gitu. Ya, banyak Indonesia sebenarnya dari buminya. Cuma tikusnya banyak. Ya jadinya ya gak ada mulu. Ya, nih makanya kalau orang Indonesia beriman, bertakwa semua, sangat kaya gitu. Ya. Karena sebenarnya Allah mengeluarkan keberkahan dari bumi kita, dari langitnya juga keluar kenapa? Arab itu kemungkinan di langitnya kurang, kenapa? Hujan nggak pernah turun, tapi dari buminya luar biasa, yang hitam-hitam tuh keluar hitam-hitam air, gitu. Air hitam, minyak. Nah kita dari atas diturunin hujan jadi hijau, dalamnya juga ada. Sebenarnya dikasih dari bawah, dari atas. Cuma kita kayak orang Indonesia kelaparan di lumbung padi. Iya, kan aneh. Kelaparan di lumbung padi, isinya beras semua, kok laparan? Ya mungkin nggak biasa makan beras, masak nasi, nggak ada kompor di situ kan gitu. Ya. Ini ya istilah itu ya karena mungkin masalahnya di sini nih, memang melakukan amal-amal akhirat untuk dunia. Ya. Di sini sih masih baik Nabi ngomongnya. Tidak dapat bagian di akhirat, tapi dunia dikasih. Kalau di ayat-ayat lain kan ada yang di akhirat neraka aja gitu. Kemarin kan gitu. Langsung neraka. Ya. Dan juga diangkat keberkahan dia yang begitu. Dikasih apa yang diminta, dikasih, tapi berkahnya nggak ada. Ya. Kalau sesuatu yang kita dapat tapi nggak berkah kan tuh kayak orang makan lagi sakit. Ya. Kalau kita lagi makan sakit tuh makan Indomie gimana juga, makan bubur yang mahal gimana juga, kan makan dapat, tapi nikmatnya ada gak? Itu yang dibilang berkahnya nggak ada.
Ya kayak gini ini Allah akan kasih dunianya, cuma nggak dapat berkahnya. Dapat dunianya nggak ada berkahnya memang enak. Maksudnya lu makan apa aja juga kalau lagi sakit emang enak. Bukannya nggak dapat, cuma nggak ada berkahnya. Contohnya kayak orang sakit, ya, dikasih makanan seenak apa juga, anta aja gitu. Tapi dapat nggak? Dapat kan? Dia makan nggak? Makan. Cuma nikmatnya nggak ada. Itu yang dibilang nikmatnya nggak ada, itu berkahnya hilang. Tuh yang harus, ya, jadi yang harus kita pikirin, nyari berkahnya aja dah gitu. Ya, nyari berkahnya apa? Nyari berkahnya juga enak, nyium baunya doang loh. Ya, dapat makanannya juga berkahnya juga, jadi makan tapi sehat gitu. Ya, ya, wa'lam, ketahuilah nih ada lagi. Annal amala li ghairillahi aqsamun. Ya, ada bagian-bagiannya nih, kerjaan yang bukan karena Allah. Ya, fataratan yakunu riya'an mahdon. Ini jadi ketahuilah sesungguhnya amal-amal yang bukan karena Allah itu dibagi-bagi. Beda-beda nih tingkatannya. Tingkatan pertama ini tarotan, kadangkala bisa jadi, boleh jadi, ya kadangkala samanya tarotan. Ya, yakunu ria'an mahdon. Riya secara murni. Itu yang pertama. Riya murni itu gimana sih? Bihaisu la yuradu bihi siwa maraatil makhlukina li gardi dunyawi. Ya, di mana dia tidaklah menginginkan dari apa yang dikerjain itu kecuali cuma pengen lihat orang dan untuk mendapatkan materi dunia. Cuma itu niatnya. Ngamalin sesuatunya itu, ya amalan-amalan akhirat nih ya. Tadi ngomongin amalan akhirat. Siapa yang melakukan amalan akhirat buat dunia, itu kan tadi gitu. Nah itu kerjaan yang selain karena Allah terbagi-bagi. Yang pertama adalah riya yang secara murni. Riya murni itu gimana sih? Yang mana dia tidaklah melakukan kerjaan amalan akhirat itu kecuali cuma pengen lihat orang. Nggak ada keinginan dapat pahala dari Allah. Jadi kan ada orang tuh pengen lihat Allah juga tapi pengen lihat orang juga. Kalau ini enggak, murni pengen lihat orang doang. Enggak mikirin tuh Allah ngeliat apa enggak. Enggak mikirin Allah tuh seneng apa kagak, dia enggak mikirin tuh ibadahnya. Jadi murni pengen lihat orang doang. Murni pada pengen dibuka urusan dunianya doang. Itu riya murni. Ya. Ada begitu. Ada juga begitu sih. Ya. Membayang atau apa atau wirid emang niatnya nggak ada karena Allah sama sekali. Ya, misalnya wirid pengen kaya, pengen ini dibaca gitu. Emang dipikirin nama Allahnya? Lagi baca Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman. Dibaca itu nggak ingat Allahnya. Gitu. Emang niatnya duniawi aja. Itu riya yang khusus, apa namanya, yang murni. Kahalil munafiqina fi sholatihim, seperti orang-orang munafik dalam sholatnya. Orang munafik sama sholat itu nggak mikirin sama sekali Allah. Kenapa? Dia sholat karena takut aja. Kayak orang-orang zaman Nabi Muhammad yang masuk Islam munafik tuh kalau ke masjid karena takut sama Muhammad, takut sama orang-orang Muslim. Jadi nggak ada karena Allah sama sekali. Ya, aku nggak enak nih kalau nggak datang. Nah itu udah bukan karena Allah sama sekali. Kenapa? Ya Allahnya nggak ada. Acaranya ini tahlilan. Tahlilan kan membaca ayat untuk orang yang mati biar Allah nerima. Ininya udah hilang. Cuma faktor gua nggak enak kalau nggak datang nih. Fokusnya udah benar-benar nggak ada selain karena orang. Ini yang dibilang riya yang murni. Ya. Redungin lagi nih kita kalau yang begini-gini ya. Kama qala ta'ala, qala Allah ta'ala wa jalla, wa idza qamu ila sholati qamu kusala gitu. Kalau mereka mendirikan sholat, mereka mendirikan sholat dengan malas-malasan. Kenapa malas-malasan? Karena kalau nggak ada orang agak berat. Jadi memang kalau kita ini makanya kita renungin ini kalau tafsiran ayat ini kita sembahyang kayaknya agak berat, ya agak susah, wudhu aja malas banget. Nah ini termasuk kusala, agak malas. Munafik kita. Ya soalnya ya apa yang membuat ente malas-malasan?
Terus kadang-kadang kita ada rasa semangat lagi di masjid apa. Nah ini pertanyaan, kok kadang semangat kadang malas? Yang membuat malas apa nih? Karena nggak ada yang lihat, karena nggak ada orang gitu, malas-malesan ya. Yuraunan nas, Allah bilangnya karena mereka pengennya dilihat orang. Kalau nggak dilihat orang agak malas, sembahyang agak berat ya. Kita harus renungin lagi dah. Kalau di rumah wudhu aja tuh sembarangan, Allah Akbar, nama semangatnya gitu-gitu ya. Kenapa di masjid nggak begitu? Nah ini kita renungin lagi. Di masjid kayaknya kalau wudhu set kayak keren, kayak tayamum, wudhu kayak tayamum gitu. Ya, sembahyang Allah Akbar gitu, keren dah pokoknya. Nah kenapa di rumah berat ngangkat tangan berat? Nah ini kita harus renungin, kalau kita bisa berbeda begitu. Kalau di rumah agak males, agak berat sembahyang. Kalau di masjid itu kayaknya sembahyangnya sangat rapi gitu. Kok nggak malas di masjid? Kok di rumah agak malas? Nah ini wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jikalau mereka sholat dengan malas-malasan. Yura'unan nas, karena mereka pengennya dilihat orang. Ini surat An-Nisa 142. Wala yazkurunallaha illa qalila. Nah ini sih enggak mahdhon. Maksudnya enggak murni, karena ada Allah nih sedikit. Tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit. Ya. Karena dia membayang Allahu Akbar itu adalah Allahnya gitu. Ingat Allah lagi takbir doang orang. Selebihnya ria. Jadi mereka tidaklah mengingat Allah kecuali sangat sedikit. Gitu. Ya. Wa qala ta'ala, itu suatu saat kita bahas tentang tafsirannya, luar biasa ini ayat. Muzabzabina baina zalika haula ila wala ila gitu. Ayat terusannya begitu. Wa mayyudlillahu falan tajidalahu sabila. No, sabila. Siapa yang Allah sesatkan enggak akan pernah ketemu jalan, teman. Itu terakhir ayat ini begitu. Ngeri loh. Ini kan tentang ayat munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa yukhadi'uhum gitu. Ini awal ayat itu. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu mereka merasa membohongi Allah, padahal Allah yang bohongin dia. Yura'unan nas wa idza qamu ila sholati qamu kusala itu. Pengennya dilihat orang kalau sholat. Ayatnya begitu kalau lihat ayat-ayat sebelum itu. Dan ayat-ayat sebelah bawahnya, wa mayyudlillahu falan tajidalahu sabila. Siapa yang Allah sesatin enggak akan ketemu sabil. Bil. Ngomong aja. Ya itu orang munafik. Kita masuk ke apa lagi nih, yang ayat yang udah pernah sering dibahas, udah pernah nih ya. Wa Allah Ta'ala fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sembahyang. Ini kan bulan Ramadan nih, udah lama ya. Surat Al-Maun ini. Ya ini Mukazibun, judulnya kan surat tentang orang-orang yang mendustakan agama, munafik jatuhnya. Sholat nih, orangnya sholat, tapi dikatakan pendusta agama. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin, kan begitu awalnya. Tahukah kamu orang-orang yang pendusta agama? Gitu. Ngaku Islam, tapi sebenarnya nggak dianggap sama Allah. Ini kan ngeri banget ya. Ya, kerjaannya ternyata di dalam surat itu harus benar-benar bisa dijalani dengan baik. Hablum minallah, hablum minannas. Satu nggak benar, gagal. Gitu. Termasuk pendusta agama. Kalau satu nggak benar, hablum minallah yang nggak benar, pendusta agama. Hablum minannas yang nggak benar, mukazibin, ya, pendusta agama. Karena awal ayatnya adalah ngomongin alladzina hum ara'aital ladzi yukadzibu bil fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Itu dua hal itu. Siapa pendusta agama itu? Orang yang menghardik anak yatim, enggak pernah mikirin anak yatim, enggak peduli keadaan anak yatim. Nah, kita renungin dah. Ya selama ini punya gaji, punya apa udah ada yang pernah kita kasih tiap bulannya ke anak yatim? Cari aja anak yatim sebelah mana juga. Jangan jandanya mulu, anak yatim. Ya.
Tapi sih ngasih anak yatim kan takutnya habis ya. Biasanya ngasih ke emaknya ya. Emaknya janda gitu. Lain dah ceritanya tuh. Santunin mulu capek nih, kawinin aja gitu. Ya. Yang kedua, wala yahudu ala ta'amil miskin tuh, nggak pernah menyarankan untuk memberi makan orang-orang yang miskin. Maksudnya jiwanya nggak ada ketertarikan untuk bantu orang-orang yang susah. Kadang kita makan enak, saudara kita kurang-kurang enak, nggak dipikirin. Kadang kita lagi hidup jalan-jalan, saudara kita lagi butuh duit buat ke rumah sakit, kita nggak pikirin. Ini pendusta agama, nggak peka kepada kehidupan orang lain. Itu jadi hablum minannasnya dulu nih Allah. Di ayat ini orang yang nggak bagus hablum minannasnya pendusta agama, baru ngomongin yang nggak bagus urusan ke Allahnya. Awailul lil musallin itu baru ngomongin celakalah bagi orang yang sholat, termasuk orang-orang yang pendusta agama. Yang mana allazi nahum an sholatihim sahun tuh, yang mana sholatnya adalah sholatnya main-main, sama kayak tadi kusala, main-main ya, ogah-ogahan. Ya namanya kalau belajar fikihnya kagak, ini sebenarnya orang main-main udah. Ya, sholatnya dianggap main-main kalau nggak ngerti hukum wudu, cara sholat, itu kagak ngerti. Ini namanya orang udah main-main. Kenapa? Lah ketahuan sholat ada caranya. Masa caranya lo kagak belajarin? Justru ngapain dong? Gitu. Ya. Lah kalau main bola aja nih, ya wasit itu main gitu. Ini orang belum pernah main bola, gue ikut dong. Ya, katanya mainnya gimana ya? Lu ngapain main bola gitu kan? Nah kalau lo mau jadi pemain bola, latihan dulu, cari tahu dulu caranya gimana, namanya gimana, aturannya gimana. Ini nggak pernah mempelajari aturannya, atau mau main aja. Ini kan kalau kita bilang apa? Nah orang ngasal banget sih. Gitu. Jangan main bola dulu kalau belum belajar semua peraturannya, offsetnya gimana. Nah kok dia main-main aja? Atau main ditangkap bola, nggak boleh ya begitu. Kan kurang ajar, bikin nyebelin nggak? Ya, tapi ini juga orang sembahyang, rukun salat sholatnya, ya kan? Fikihnya kagak pernah dipelajarin, sembahyang aja. Ya, termasuk sahur. Orang-orang yang lalai. Ada ulama yang mengatakan termasuk sahur kalau kita pakai baju sembarangan. Kalau sholat gitu, kalau ke mall keren, kalau sembahyang kayak oblong. Nah ini dianggap termasuk sahur. Orang-orang yang main-main, ya lalai main-main. Dan juga termasuk lalai dikatakan ada waktunya azan dia nggak sembahyang, nyantai dulu. Nah kita sering tuh ya. Kecuali ada kerjaan yang penting. Kalau nggak ada kerjaan penting cuma ngerokok doang terus azan, tapi kita tetap ngerokok aja, kagak sembahyang. Ini termasuk kalau kata guru saya Ki Hakim. Selanjutnya gue bilang, oh iya sering dikerjain deh gitu. Ajan ngerokok aja, sampai habis. Kecuali ada kerjaan yang penting atau serius. Kalau nggak ada sebenarnya kita nggak matiin rokok terus nggak langsung sembahyang, masuk ayat ini. Ya, ini nih kita harus perbaiki lagi kan gitu. Khawatirnya kena juga. Gitu. Ya kan ini buat interaksi kita, bukan interaksi orang. Kita interaksi diri kita masih nggak masuk. Atau lagi alladzina hum yuraun, ya, yaitu orang-orang yang riya, udah nggak ngerti cara sembahyang, udah malas-malesan, riya lagi, ya, alladzina hum yuraun, yang mereka pengennya dilihat orang. Wa yamnaunal maun, itu terakhir gitu. Dan termasuk pendusta agama, punya barang yang dia nggak dipakai, tapi orang lain masih banyak yang butuh, cuma nggak dikasih ke orang, disimpan aja. Ini yang dibilang maun. Ini masuk pendusta agama gitu. Nabi rumahnya tuh nggak ada barang, dia kalau mau tidur masih ada sesuatu pasti dikasih orang dulu, baru bisa tidur. Ya. Tapi kalau makan pokok kita kan butuh. Kayak misalnya beras, Imam Ghazali boleh menyediakan dibilang sampai 1 tahun. Boleh. Nah ini kan bukan barang pokok, maksudnya sesuatu yang kita udah nggak pakai, tapi orang lain masih banyak yang butuh sebenarnya.
Kira-kira apa? Ya banyak dah ya. Hah? Pacul. Baju. Ya mungkin ya banyak perkakas atau apa yang sesuatu yang ya sebenarnya kalau kita kasih tukang loak aja masih mau ya, bahkan dikasih kita rokok tuh masih ada harganya ya, hitungannya barang yang disimpan sebenarnya sesuatu orang yang masih butuh ya. Kalau baju banyak tuh, baju tuh mama apa lagi bajunya Majelis Ta'lim ini gitu banyak kan tuh. Udah gitu nih Majelis Ta'lim udah ganti yang baru kan, bajunya tahun ini gitu. Kalau 3 tahun tiga kali baju tuh. Nah harusnya kan yang pertama yang kedua dikasih ke orang, karena dia udah nggak pakai lagi. Padahal orang masih bisa pakai, masih bagus lah gitu ya. Orang masih mau pakai, terus ngapa disimpan aja? Ya, sepatu contohnya, kayak sepatu anak kan lama-lama gede kakinya. Ini anak beli sepatu mahal, dipakai cuma setahun. Kenapa? Setahun kemudian udah nggak muat, karena udah kegedean kakinya. Beli lagi yang baru. Lah ini disimpan aja, buat apaan? Padahal kalau dikasih orang yang anak kecil juga kan ada yang muat. Ini maun, ya. Wayamnaun al-maun, dan orang-orang yang menahan harta-harta maun yang dia nggak butuh tapi orang masih banyak yang butuh. Ya. Ini kok jadi tafsirin al-maun sih? Iya dah. Nah, itu kan tafsir hari malam Selasa. Nanti Ramadan baru buka lagi surat Juz Ammah. Gitu. Lalu wakada lika wasafallahu al-kuffara birya. Begitu juga Allah, ini kok jadi kafir ya, serem juga ya. Allah mensifati orang-orang kafir dengan keriaan. Jadi pendusta agama, munafik, kafir, riya, ini kayaknya nggak jauh dia juga gitu. Dan Allah mensifati orang kafir itu adalah orang yang riya. Nah kalau kita riya, ya ngeri juga masuk ke kafir kan gitu. Karena Allah di sini mengatakan mensifati orang kafir dengan keriaan. Nah, aduh, jangan-jangan kita bisa masuk gitu. Wala takunu kalladzina, Allah berfirman wa fi qoulihi wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran ri'a anas wa yasuduna an sabilillah. Ya. Janganlah kalian seperti orang-orang yang keluar dari negeri mereka dengan angkuh dan sombong dan riya kepada manusia. Dan mereka menolak jalan-jalan yang benar, jalan Allah. Itu orang-orang kafir kan menolak jalan Allah, menolak jalan Allah, dan dia angkuh dan juga riya kepada manusia. Ini orang kafir, kelakuannya begitu. Orang kafir adalah orang yang angkuh dalam berjalan di suatu negeri dan juga sombong. Angkuh sombong, dia juga riya anas dan juga pengen dilihat orang dan menolak ajaran yang benar. Nah, kita pikirin tuh, ini orang kafir begini. Kalau kita ada begininya berarti masuk, walaupun kita nggak menolak. Ya, ada juga sih wa yasuduna an sabilillah kan, menolak ataupun menentang jalan-jalan yang di jalan Allah. Kan banyak orang diajarin benar, diajarin tauhid, diajarin hidup lempeng, marah, terus hidupnya ria, terus angkuh. Nah, masuk ini nggak bisa jadi kafir. Ini kan tentang orang kafir, surat An-Anfal. Nah, ini baru riya yang pertama ya, baru yang dibilang amal yang selain Allah, bukan karena Allah. Yang pertama yaitu riya yang murni. Ini ngomongin riya yang murni doang nih baru. Wa hadza riyaul mahdu. Nah, riya yang murni ini itu tadi ayat-ayatnya tuh tentang riya murni. La yakadu yasduru min mu'minin. Ini nggak akan timbul di hati orang mukmin. Nyaris. La yakadu itu nyaris. Nyaris nggak ada di dalam dadanya orang beriman. Fi fardis sholati wasiyam. Baik dalam urusan sholat wajib ataupun puasa wajib. Ini nggak ada nih. Kalau orang beriman keriaan begini nggak ada. Ya, sholat, puasa karena Allah. Nah, kalau kita ini yang di sholat sama puasa aja masih ada riyanya, belum mau minum gitu.
Ya. Waqad yasduru fi shadaqati wal wajibati awal haji. Tetapi bagi seorang yang mukmin, riya yang begini masih kadang timbul dalam urusan mereka sedekah ataupun pergi haji. Nah, loh, emang agak berat itu, ya. Tapi seorang mukmin sebenarnya kalau di sholat, ya, salat 5 waktu sama puasa Ramadan, mereka bisa nih menghilangkan orang mukmin, menghilangkan keriaan. Tetapi orang mukmin masih kadang-kadang jebol di urusan sedekah sama haji. Keluar juga kadang-kadang riaknya. Nah, ini makanya memang agak berat di sini. Murni riak ini. Pengen dilihat orang. Kan karena orang mukmin tuh udah bisa sholat itu menyendiri, puasa, fokus, khalwah. Ya kalau udah sedekah kan sama haji kelihatan orang. Nah, ini yang agak-agak seorang mukmin pun kata beliau masih jebol deh kalau urusan sedekah sama haji. Hajinya jangan kelihatan orang aja sendirian. Jadi jangan bulan haji berarti. Ya, karena haji itu repotnya apalagi kita bikin ratiban. Gitu. Ente datang semua orang aneh meratiban mau pergi haji ya. Duit juga ya. Pengen nunjukin banyak duit gitu ya. Lagi sampai ngutang-ngutang dah buat walimatul safar. Ya, duitnya nggak habis nih gitu. Nah, ini udah ibadah yang ini mukmin lah, nyaris tidak muncul bagi mukmin kalau di sholat 5 waktu sama puasa Ramadan. Tetapi masih kemungkinan muncul di dada orang-orang mukmin sekalipun kalau ada urusan sedekah sama haji. Umroh nggak diomongin, ya. Umroh jalan-jalan, udah dia tuh udah parah. Ini kan yang wajib-wajib dong nih, sedekatul wajibah kan. Sedekah yang wajib apa? Zakat, gitu. Haji. Nah, yang wajib-wajib nih. Lagi ngomongin yang wajib doang. Ya, yang wajib hampir nggak ada bagi orang mukmin di sholat dan di puasa. Yang wajib ya. Karena kalau yang sunnah, ini kadang-kadang orang mukmin ngasih karena orang. Puasa Senin Kamis pengen dilihat orang. Tapi kalau yang wajib, bahkan yang namanya sholat 5 waktu itu, ya kita ada riak sekalipun kita kan harus tetap ngerjain. Ya, itu. Jadi sebenarnya nggak pantas banget kita sholat 5 waktu ada riak. Orang semuanya ngerjain. Lihat ya, gue sholat johor kan, gue juga sholat johor kan gitu. Karena sebenarnya kayaknya nggak pantas gitu. Nah, haji ini ya jarang-jarang walaupun wajib, tapi kan jarang-jarang yang bisa, yang nggak mampu. Ya lo susah lo nggak bakal pergi haji lo gitu. Ngomong dah dia. Nah, kalau sholat puasa Ramadan, nah justru pada malu kalau nggak Ramadan. Aku nggak enak nih nggak puasa Ramadan tuh, malah malu nggak kerjain. Terus kalau ngerjain riya kan kebangetan, ya. Makanya mungkin ada masih orang yang riya karena masjidnya, sholat 5 waktu di masjid, karena biar dilihat orang. Lo kan pada nggak di masjid, gue kan di masjid gitu. Jadi pengen. Tapi kalau sholat 5 waktunya lah nggak bisa diriyain, kebangetan kita ngeriyain. Nih gue nih sholat maghrib, gue juga sholat kan gitu, ngapain pakai diriyain? Nah biasanya tuh yang datang-datang ke masjid, apalagi yang ajan, wow gitu, ya, sampai komat gitu kan, ya orang main baris aja. Ini kan yang bahaya begitu gitu ya, kerjaan-kerjaan sunnah orang mukmin pun masih berat, ya. Nah kerjaan wajib nih yang dikatakan nyaris tidak muncul di hati orang mukmin. Sholat 5 waktu itu keriaan nyaris nggak muncul. Kenapa? Emang sebenarnya nggak pantas muncul kan gitu. Ya puasa. Tetapi kerjaan yang wajib juga, tapi kemungkinan masih muncul haji. Orang mukmin aja masih sering jebol haji sama sedekah wajib. Ya. Kalau zakat fitrah mungkin nggak nyombong, kalau sama-sama 3,5. Zakat harta biasanya. Zakat mal tuh sombong. Nih, gua sedekah nih semuanya gua sih. Ya. Gue bayar 2,5%, 2 miliar, gitu. Berarti kan perusahaan gue banyak, begitu. Nyombong aja kan. Ya namanya sedekah wajib. Ya kenapa mereka nggak ngomongin yang sunnah-sunnah? Memang paling berat di sunnah. Ya seorang mukmin pun kalau urusan sunnah, makanya kalau sunnah-sunnah gimana caranya jangan kelihatan orang dah. Ya karena berat, karena kan semuanya nggak mungkin ngerjain. Kalau tahajud gitu kan adalah bakal kebanggaan. Kenapa? Bisa jadi nggak ada ngerjain gue doang.
Ya kan tadi kan logikanya sholat 5 waktu apanya mau diriain, orang semuanya mesti ngerjain. Sholat Jumat gitu nyombong, gua dong sholat Jumat gitu. Nah katanya emang semuanya sholat Jumat kan gitu, apa yang mau diriain kan gitu. Ini yang wajib-wajib aja kemungkinan sholat sama puasa enggak bagi orang yang mukmin, tapi masih ada kemungkinan urusan-urusan muamalah yang keluar yang kelihatan ya. Sedekah wajib sama haji karena kelihatan pakai duit juga, dan nggak semuanya bisa gitu. Itu yang membuat riyanya makin besar. Kalau yang sunnah, nah memang ini harus benar-benar belajar bagaimana menjauhi riya, karena sunnah ini justru yang sangat mendekati riya ya, karena jarang yang ngerjain. Saat kita ngerasa ngerjain, nah itu pengen dipandang orang, belaga nguap mulu tiap pagi, biar ada orang nanya, lu ngapa sih nguap aja, biar ditanya gitu doang. Gue habis tahajud semalam, wih, nggak ada nanya disebel. Itu ya. Wa ghairihi ma'na itu. Dan selain daripada dua itu, minal a'mali zahirah, dari amal-amal yang zahir ya. Banyak lagi yang amal-amal kelihatan ya. Amal zahir itu kelihatan ya, kan sedekah wajib itu kelihatan. Kenapa kelihatan? Kan yang disedekain ada orangnya. Gitu. Dilihat apa yang disedekain. Haji udah pasti kelihatan. Ya. Kalau haji lo nggak kelihatan orang, berarti lo tutup tuh Masjidil Haram buat lo doang. Gitu. Ya, dan segala macam selain kedua itu dari amal-amal zahir, amal yang kelihatan. Itu. Makanya sholat di rumah aja kita udah riya, gimana sholat jamaah di masjid? Gitu. Ini di rumah nih, ya riya buat sembahyang, wah begitu biar tetangga lewat dengar dia lagi sembahyang. Ini sholat di rumah aja udah riya, gimana dia ke masjid? Gitu. Ya, sedekah nggak kelihatan orang aja dia udah bangga diri, gimana di depan orang? Gitu. Makanya belajar yang nggak kelihatan dulu. Kalau udah nggak bangga diri, baru coba keluar. Gitu. Awal lati ya ta'adda nafuha, atau hal-hal ataupun hal-hal yang dirasakan orang lain, ya manfaatnya. Nah ini yang membuat riya itu di situ. Makanya terutama sedekah itu riya tinggi. Karena amalan yang kita kerjain bermanfaat buat orang. Nah ini ada kebanggaan dan keriaan. Ini kerjaan-kerjaan yang begitu agak berat tuh Bang. Ya, kerjaan-kerjaan amalan-amalan baik yang manfaatnya dirasain sama orang. Ini riya akan sangat cepat. Ya makanya babnya di riya itu di sedekah sih ya. Misalnya kita bantuin orang, dia mau bayar kuliah gitu. Nah ini kan manfaat buat orang. Nah ini untuk tidak riya berat. Apalagi yang dibantuin emang ente dah setengah wali gitu. Ya udah makin bangga diri. Kalau gue setengah doang gitu, gak terima ternyata dikata setengah wali. Maunya sewali gitu, bantu setengah aja. Ya. Itu yang bermanfaat buat orang itu lebih berat. Fa innal ikhlasa fiha azizun. Ikhlas di urusan yang bermanfaat buat orang lain, perbuatan baik kita, amalan-amalan akhirat yang kita berbuat untuk orang lain dan manfaat buat orang, ikhlas dalam urusan begitu berat. Azizun, berat. Ya. Enggak dipuji aja udah berat. Apalagi orang yang kita bantu yang kena manfaatnya itu muji, makin berat ya. Wa hadzal amalu la yasuku muslimun anahu habitun ya. Dan ini semua amalan, ini amalan la yasuku, tidak diragukan lagi. Muslim, orang-orang muslim tidak meragukan lagi semua ini anahu, bahwa semuanya itu sebenarnya sia-sia. Ya kalau kita udah paham sebenarnya kita ya, kalau kita riya sia-sia, nggak dapat pahala. Wa ana sahibahu yastahiqul maqta minallahi wal uqubah. Dan sesungguhnya kita juga tahu bahwa sesungguhnya orang yang sedekah itu, yang riya, berhak mendapat murka Allah dan siksa Allah. Tapi memang
kadang-kadang susah. Iya, karena kita tahu tuh, kita tahu nggak boleh riya, dan kita tahu itu sia-sia, dan kita tahu itu Allah marah. Cuma gitu makasih aja gitu. Ya, makanya lucu ya, karena sesungguhnya muslim tahu ini nggak ada keraguan lagi buat kita bahwa kerjaan itu sebenarnya nggak dapat pahala, Allah marah. Itu nggak ada keraguan lagi bagi orang muslim. Kita tahu kayak gitu. Cuma apa kita masih ngerjain aja. Nah itu lucunya di situ. Nah itu yang pertama. Tadi kan di awal pembagian amal-amal yang bukan karena Allah ada beberapa terbagi. Pertama adalah yaitu murni riya doang. Yang kedua ini atan tarotan yakunul amalu lillah wa yusarikuhu riya. Kadangkala amalan itu karena Allah, tapi ada masuk ke riyaannya juga. Jadi ada dua tuh, karena Allah juga, karena riya juga. Nah itu minggu depan aja. Sampai sini insyaallah dengan Fatihah hadi wa bihadratin Nabi. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma inna rahmana ya rahman bin rahmana ya rahman bin rahmana Allahumma rahmana rahmana walidina anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah ya rahman rahim sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.